telepon, Bu? Itu tadi Om Reza, teman kuliah Ibu. Kenapa, Bu? Kok telepon? Hari Sabtu nanti itu Ibu mau ada acara reuni sama teman-teman kuliah. Tapi Om Rezanya nggak bisa datang. Dia harus jagain anaknya yang dirawat di rumah sakit. Anaknya sakit apa, Bu? Sepertinya sakit tipes sih. Badannya demam tinggi, jadi harus dirawat di rumah sakit. Oh, tapi kok Om Reza yang jagain? Emang mamanya anak itu mana? Istrinya Om Reza itu sudah meninggal pas anaknya masih kecil. Nah, sejak saat itu anaknya tinggal sama neneknya, bukan sama Om Reza. Kok tidak tinggal sama ayahnya, Bu? Ceritanya panjang, Di. Dulu waktu mamanya meninggal, anaknya itu salah paham. Dia kira Om Reza yang bikin mamanya meninggal. Terus dia marah dan gak mau tinggal sama Om Reza. Wah, kasihan ya, Bu. Tapi Om Reza gimana? Om Reza ya tetap sayang sama anaknya, walaupun anaknya tidak mau tinggal sama dia. Tapi Om Reza selalu mendoakan dan memperhatikan anaknya dari jauh. Dan dia bangga sekali sama anaknya. Ibu jadi ingat ini. Coba kalian simak. Shalom adik-adik terkasih, bertemu lagi dalam Jumat Ceria bersama Kak Jennifer. Pada episode kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang Absalom nih adik-adik. Nah, adik-adik masih ingat kan cerita episode lalu tentang Absalom yang pergi ke Gesur. Dan sudah 3 tahun lamanya Daud membiarkan Absalom melarikan diri ke Gesur. Mungkin sebagai hukuman atas kesalahannya. Namun ternyata Daud merindukan Absalom nih adik-adik. Dan Yoab tahu akan hal itu. Lalu ia mencoba untuk mendamaikan Raja Daud dan Absalom dengan meminta seorang perempuan Tekoa untuk bersandiwara di depan Daud. Yoab menegur Daud tentang sikapnya terhadap Absalom. Ia mengingatkan Daud tentang Allah yang tidak pernah menginginkan adanya orang yang terbuang dari hadapannya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya Daud menunjukkan kasihnya kepada Absalom. Dan ya, akhirnya Daud menyetujui kepulangan Absalom ke Yerusalem, walau ia masih belum mau menemui anaknya itu. Ini membuat Absalom merasakan tidak enak, sampai-sampai ia merasa lebih baik mati. Sikap Daud seolah menunjukkan bahwa maafnya adalah maaf setengah hati. Absalom akhirnya melakukan tindakan tidak benar, yaitu membakar ladang Yoab. Barulah setelah Yoab menyampaikan permohonan Absalom, Daud mau menerima anaknya itu. Daud menerima kembali anaknya dan Absalom bertemu kembali dengan ayahnya. Adik-adik, akan tetapi ternyata Absalom punya niat yang tidak baik. Absalom sangat cerdik merebut hati orang Israel dan berhasil menguasai Yerusalem. Bisa dibilang Absalom dan pengikutnya melakukan pemberontakan. Loh, untuk apa? Ternyata Absalom kepingin jadi raja seperti Daud, tapi dengan cara yang tidak benar. Setelah Daud mengetahui hal itu, mau tidak mau Daud harus melarikan diri. Imam Zadok, Abiatar, dan semua orang Lewi juga mengikuti Daud dengan membawa tabut Allah. Namun Daud menyuruh mereka kembali, demikian juga dengan tabut Allah. Di sini Daud bertindak tepat. Hal itu dilakukan Raja Daud agar tetap mengetahui situasi dan kabar-kabar di Yerusalem. Demikian Raja Daud meminta sahabatnya Husai kembali ke Yerusalem. Husai adalah seorang yang cerdik dan pasti akan melakukan hal untuk membela Raja Daud nantinya. Kembali ke Absalom, ia telah menduduki Yerusalem. Ia belum bisa berkuasa selama Raja Daud masih hidup. Maka ia meminta nasihat Ahitofel. Ahitofel memberinya 2 nasihat. Kalau melaksanakan keduanya, ia akan sukses mengambil alih kerajaan ayahnya. Nasihat pertama, Absalom mengambil semua gundik ayahnya untuk memamerkan kekuasaannya. Dan nasihat yang kedua, Absalom segera menyerang Daud ketika ia lemah. Kala itu Daud dan rombongannya mengalami kelemahan fisik dan mental. Daud berdoa supaya Tuhan menggagalkan nasihat Ahitofel. Tuhan mengabulkannya lewat Husai, sahabat Raja Daud. Husailah yang menggagalkan nasihat Ahitofel dengan cara meyakinkan Absalom. Dan berhasil, nasihat Husai lebih didengar dan diikuti oleh Absalom.
Absalom tidak menyadari bahwa nasihat Husai merupakan kerugian baginya. Maka, karena nasihat Husai, Daud luput dari upaya Absalom membinasakannya. Adik-adik, hal ini membuat posisi Absalom melemah. Ahitofel bunuh diri karena merasa gagal. Absalom benar-benar sendiri dan kekalahan Absalom hanya tinggal menunggu waktu. Berikutnya, peperangan dengan Absalom tidak dapat dihindari. Raja Daud tidak mengizinkan peperangan tersebut. Namun, kali ini Yoab melarang Raja Daud memimpin pertempuran. Dan namanya seorang ayah ya, meskipun Absalom telah begitu jahat pada ayahnya, Raja Daud tetap berpesan agar Absalom tetap dijaga dengan baik. Peperangan pun terjadi dan dimenangkan oleh tentara Daud. Selain kekuatan jumlah orang dan pengalaman, kemenangannya juga didukung oleh faktor alam. Lokasi pertempuran yang sulit yaitu hutan lebat menguntungkan bagi pihak Daud. Namun, Absalom meninggal, kepalanya tersangkut di dahan pohon. Kematian Absalom akan mengakhiri perang saudara itu. Tapi adik-adik, kemenangan para prajuritnya tidaklah membuat Raja Daud bersorak-sorai dengan sukacita. Tetapi sebaliknya, dia merasakan duka cita mendalam karena kematian Absalom. Raja Daud menangisi kematian Absalom sampai-sampai tangisan dan ratapannya terdengar begitu keras di telinga para tentara yang berperang untuknya. Sungguh akhir yang sangat menyedihkan ya adik-adik. Nah, adik-adik, hati Bapa yang ditunjukkan Daud mengingatkan kita kepada hati Allah kepada umatnya. Sejujurnya kita tidak pernah berhenti memilukan hatinya dengan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Namun demikian Allah tidak pernah berhenti memikirkan dan mencari kita. Sampai kapanpun Allah setia menanti kehadiran kita. Hatinya berlimpah dengan kasih dan pengampunan. Apakah kita bersedia menanggapi kasih setianya, mengakui semua pelanggaran, dan menerima anugerahnya? Sampai di sini dulu ya ceritanya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dalam pengetahuan kali ini. Nah, episode ini kita akan belajar mengenal daerah-daerah dan nama-nama tokoh yang ada di cerita kali ini. Yuk, kita mulai. Pembahasan pertama, nama daerah pada masa itu. Daerah pertama ada Tekoa. Adalah sebuah kota di Yehuda yang disebutkan di dalam Alkitab. Pada masa sekarang, Tekoa terletak di desa Palestina yang disebut juga dengan Tuku, nama pemukiman Israel di tepi barat. Yang kedua, ada daerah Geshur. Nah, Geshur ini adalah wilayah kuno yang disebutkan dalam Alkitab. Geshur juga digambarkan sebagai kerajaan Aram yang independen. Nah, adik-adik, pada masa sekarang, Geshur berada di daratan tinggi Golan yang merupakan lokasi di mana pantai timur Laut Galilea bertemu dengan sungai Yarmuk. Yang ketiga, ada daerah Hebron. Nah, Hebron ini adalah kota kuno yang memiliki peran penting dalam Alkitab Perjanjian Lama. Hebron pada masa kini berada di Palestina dan merupakan kota terbesar di Palestina serta ibu kota perdagangan di tepi barat. Nah, adik-adik tahu nggak? Hebron juga merupakan kota di mana Absalom, putra Daud, mengangkat dirinya menjadi raja. Adik, itulah nama daerah-daerah pada masa itu. Lalu, kakak akan menceritakan nama tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita Alkitab kali ini. Yang pertama, ada tokoh Ahitofel. Dia adalah penasehat Raja Daud. Ahitofel ini berasal dari Gilo di salah satu kota suku Yehuda. Nah adik-adik, pada waktu Absalom hendak menggulingkan Daud, Ahitofel meninggalkan Daud dan menjadi penasehat Absalom loh. Lalu yang kedua ada tokoh Husai. Nah, Husai ini adalah sahabat karib Daud dan tetap memilih setia pada Daud. Waktu itu,
Daud mengirim Husai sebagai mata-mata untuk menggagalkan nasihat Ahitofel yang akan mengkhianati Daud. Lalu ada tokoh Zadok. Zadok ini adalah imam besar dari suku Lewi yang bertugas pada masa pemerintahan Raja Daud dan Raja Salomo. Lalu yang terakhir ada tokoh Abiatar. Abiatar adalah seorang imam besar dalam masa pemerintahan Daud. Dan Abiatar ini adalah anak dari Abimelek, imam di kota Nob. Dan juga dia adalah keturunan keempat dari Imam Eli loh. Nah adik-adik, inilah pengetahuan episode kali ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti cerita itu, Om Resa sebagai ayah posisinya sama seperti Daud. Sekalipun anaknya itu berbalik melawan dia, Daud berusaha untuk tetap melindungi anaknya, bahkan saat anaknya meninggal, ia juga sedih. Sedih juga ya. Semoga anaknya Om Reza cepat sembuh ya, Bu. Semoga hubungan mereka juga bisa kembali membaik. Kalau menurut Ani sih, itu cuma salah paham aja kok. Amin. Kita doakan yang terbaik saja ya. Hai kawan-kawan.